Islam mengatur segala sesuatu termasuk kehidupan kita ini dengan sangat sempurna. Bahkan dalam peran suami maupun istri. Kita tahu bahwa dalam Islam laki-laki berfungsi sebagai kepala keluarga. Ia meminggul tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Dan para laki-laki pun biasanya mengatur urusan rumah tangga bagian luar. Sementara perempuan mengatur segala urusan di dalam rumah. Mari kita lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi para wanita atau para istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yang laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa memang laki-laki sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk menafkahi dan dia mengatur urusan-urusan luar rumah. Bagaimana dengan perempuan? Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikun", yang artinya, hendaklah kalian para istri tetap berada di rumah kalian. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, sahabat sekalian, adalah hendaklah para perempuan atau para istri menetap di rumah-rumah kalian dan jangan keluar kecuali ada keperluan. Kecuali teman-teman memiliki alasan-alasan yang syar'i misalnya, silakan untuk keluar. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, silakan untuk tetap terus berada di rumah. Karena itu lebih baik menjauhkan diri wanita dari fitnah. Namun teman-teman sekalian, walaupun kita tahu tugas utama dari seorang laki-laki adalah menafkahi keluarganya, namun kita paham bahwa tidak selamanya kondisi nafkah sebuah keluarga dalam keadaan yang ideal. Terkadang kita temui dalam sebuah keluarga ada suami yang kehilangan pekerjaan, atau suaminya sakit, atau mungkin suaminya bekerja tapi juga belum cukup untuk kehidupan keluarga, atau mungkin ada sebuah kasus janda, gak ada suami tentu saja, punya orang tua yang sudah sangat tua renta. Sehingga bagaimana ini? Siapa yang menafkahi? Tentu saja akhirnya wanita mengambil peran untuk membantu, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pria, melainkan untuk membantu. Dan kita lihat mengenai hukum wanita bekerja, Syekh Yusuf Al-Qardawi memandang hukumnya adalah diperbolehkan. Bahkan bisa jadi sunnah atau wajib jika memang wanita tersebut sangat membutuhkannya. Kita lihat kisah wanita bekerja itu ada dalam surah Al-Qasas ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Yang artinya, kami tidak dapat memberikan minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Jadi, dalam ayat ini dikisahkan dua anak perempuan Nabi Syu'aib alaihissalam pada saat itu hendak mengambil air minum untuk hewan ternak, namun banyak laki-laki di sana. Akhirnya mereka menunggu. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam yang melihat kejadian tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun membantu mereka untuk mengambil air karena sang wanita-wanita ini tidak bisa ikhtilat campur baur dengan para laki-laki yang sedang mengambil air. Dan wanita-wanita ini mengatakan mereka harus mengerjakan ini karena membantu ayah mereka yang sudah tua. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa para wanita-wanita bekerja dengan berbagai macam alasan. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi suami sakit, atau orang tua memang sudah tua renta, atau memang suami di PHK, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, keutamaan wanita yang membantu ekonomi keluarga itu luar biasa. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan wanita yang membantu ekonomi keluarga. Apa yang mereka dapatkan? Pertama, mereka mendapatkan 2 pahala. Nafkah memang merupakan kewajiban suami atau ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun sang istri kaya atau miskin. Jadi kalau istrinya kaya sekalipun tetap harus memberikan nafkah. Sang suami harus memberikan nafkah kepada istri semampunya. Namun, ketika seorang istri atau anak perempuan menjadi tulang punggung bagi keluarga, hal itu akan menjadi pahala yang mengalir untuknya. Hal ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Zainab
beliau adalah istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, datang kepada Rasul dan Zainab bertanya, "Ya Rasul, hari ini engkau menyuruh kami untuk bersedekah. Aku punya perhiasan dan aku ingin bersedekah dengannya. Tapi Ibnu Mas'ud suamiku mengatakan dirinya dan anak-anak lebih berhak menerimanya." Maka Rasul pun menjawab, "Benar apa yang dikatakan oleh suami dan anak-anakmu. Mereka lebih berhak untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah juga menambahkan bahwa apa yang Zainab lakukan, Zainab memiliki harta sementara suaminya miskin dan anak-anaknya memerlukan pertolongan Zainab. Rasulullah SAW menjawab bahwa Zainab itu akan memperoleh 2 pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seorang wanita kalau dia memiliki penghasilan atau dia ada uang, kemudian dia bantu ekonomi keluarganya, dia bantu suaminya, dia bantu anak-anaknya, maka dia dapat 2 pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Sedekah yang dikeluarkan istri kepada suaminya ini dampaknya akan sangat baik. Contohnya, akan terjalin hubungan yang harmonis, akan semakin mesra dengan suami dan anggota keluarganya. Dan sesungguhnya sang istri ini sedang merealisasikan tujuan dari pernikahan, yakni adalah saling tolong-menolong, saling kerjasama, dengan suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Jadi banyak kebaikan. Kita bersedekah, yang paling utama adalah orang-orang terdekat kita. Jadi sebelum kita bersedekah dengan yang lain-lain, perhatikan apakah suami atau anak-anak memerlukan pertolongan kita atau tidak. Kalau kita ada, maka berikan dan itu dihitung sebagai sedekah, sahabat sekalian. Kemudian kedua, keutamaan atau balasan Allah bagi orang-orang, khususnya para wanita yang membantu ekonomi keluarga, selain dapat 2 pahala, maka tentu saja ia termasuk orang yang sedang jihad fi sabilillah. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kemudian ada seseorang yang sedang membelah kayu bakar dengan penuh semangat. Lalu salah seorang sahabat menyayangkan, kenapa laki-laki itu menggunakan kekuatannya hanya untuk membelah kayu bakar saja? Kenapa nggak digunakan untuk berperang di jalan Allah? Maka Rasul bersabda, "Jangan kalian berkata demikian. Sesungguhnya bila ia bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, maka dia berarti sedang dalam keadaan fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jika seseorang bekerja untuk mencari nafkah serta mencukupi kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah, dia pun sedang berjihad fi sabilillah." Dan kata Rasul, kalau ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan atau memperkaya dirinya, maka ia berada dalam jalan syaitan. Jadi laki-laki termasuk juga perempuan, ketika dia bekerja kemudian menafkahi keluarganya, membantu perekonomian keluarganya, maka dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus diingat sahabat sekalian, bahwa harta yang dihasilkan dari jerih payah istri adalah sepenuhnya hak bagi istri. Dan kalau digunakan untuk menafkahi suami serta anak-anak, tadi ya, itu digolongkan sebagai sebuah sedekah, sebuah perbuatan yang mulia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka itu bernilai sedekah. Bahkan dalam fatwa Islam ditegaskan, khusus untuk masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi hak istri. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun, kecuali dengan kerelaan hati istri. Begitulah teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat bahwa banyak sekali contoh-contoh wanita-wanita yang bekerja di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat. Biasanya para wanita yang bekerja di zaman Rasul dan sahabat itu yang pertama berada dalam sektor kesehatan, disebabkan banyaknya peperangan yang terjadi di masa itu. Jadi salah satu sumber kisahnya ada dalam hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku ikut peperangan bersama Nabi 7 kali. Aku berada di belakang rombongan pasukan ini. Tugasku membuat mereka makanan dan mengobati yang terluka dan merawat mereka yang sakit. Jadi maknanya adalah para perempuan di zaman dulu bekerja dalam sektor kesehatan. Juga di zaman yang sekarang kita lihat banyak ya orang-orang, para wanita, para perawat misalnya yang bekerja dalam sektor kesehatan. Atau di zaman dulu kita juga lihat bahwa para sahabiah, wanita-wanita yang salihah, sahabat Rasulullah SAW juga bekerja di bidang perkebunan. Terutama kalau kita lihat di Madinah, pekerjaan utama biasanya adalah mereka bertani. Selain berdagang, mereka juga bertani. Dan perempuan-perempuan di masa itu mereka terlibat dalam bidang pertanian. Ada yang memetik buah, ada yang merawat ladang.